seperti yang kita ketahui, obat-obatan ini luar biasa dahsyat mahalnya ya, karena memang petani kita kan masih konvensional ya, mengandalkan semuanya serba beli di toko obat. Nah, itu permasalahannya yang seringkali petani itu harus, masalah ini harus diatasi. Contohnya hama wereng, bahkan petani rela beli obat yang harganya fantastik ya Mas Bro. Fantastik kalau bilang ya luar biasa lah ya, harganya 500 sampai 1 jutaan. Padahal kalau kita mau ini ya cukup dengan harga murah nih, cukup dengan harga murah di pestisida kimia yang insek, yang preventif, itu bisa dicampur gula putih setengah kilo. Di video saya sudah dibahas itu gimana cara ngatasi hama sundep, hama wereng yang sudah nggak mempan lagi dengan istilahnya pestisida. Itu masalah klasik ya Mas Bro. Dan masalah yang klasik yang kedua adalah pengolahan lahan di petani ini. Ini kan lahan kita ini kan sudah jenuh, sudah rusak lah ya, karena memang programnya dari dulu, dari zaman Orde Baru, dari 1970-an lah, 75 sampai sekarang 2023. Anda bayangkan ini udah 70-an lah ya, sampai lumbung beras kita, karena kita dulu pakai pupuk kimia sampai lumbung beras, tapi sekarang justru malah kondisinya kita malah impor, karena memang tanah kita ini semakin lama semakin sempit. Yang kedua adalah masalah tanahnya sendiri yang semakin lama nggak subur, karena sekarang sudah banyak penggunaan kimia yang terlalu over, berlebihan, tanpa ada penyeimbangan penggunaan organik. Dan petani kita nggak mau repot, karena kenapa? Karena kalau semakin kita ngurusin sawah terus, biayanya semakin mahal. Nah, itu yang kerepotan. Yang kedua, organik itu katanya mahal. Nah, itu persepsi yang salah ya. Kemarin saya nyoba ya, tanaman saya nggak pakai kimia ya, cuman 1 hektar ya, nggak bertonton ya, lebih dari 700 kilo. Saya cuma 150 kilo sampai 200 kilo. Lainnya ini batang-batang padi saya hancurin, dibajak jadiin pupuk. Nah, petani kita nggak mau dibakar. Nah, itu padahal sayang sekali nih, padahal jerami itu salah satu nutrisi yang 70% itu silika, 70% nutrisi yang sudah ada dan bisa ngirit pupuk. Nah, itu. Nah, ini masalah klasik yang kedua. Yang selanjutnya adalah, nah, ini ilmu itu berakhir di istilahnya, kalau kita sebagai seorang peneliti ya, kalau saya sebagai seorang peneliti misalnya ya, contohnya ini nih, dikasih penyuluhan tanpa ada realisasi. Banyakkan penyuluhan Mas Bro, basicnya hanya kalau di tingkat level itu levelnya kognitif ya Mas Bro, sebatas itu tanpa ada tindak lanjut. Nah, ini permasalahannya kita itu, saya nggak tahu pemerintah itu apa petaninya pengennya sebatas pengetahuan saja, cuman ngerti, laksanakan sekali, belum menguasai teorinya, belum menguasai alam, struktur alamnya, kita harus memperlakukannya seperti apa, karena semakin alamnya semakin berbeda dari arah angin, kemudian anginnya itu kering atau basah, itu juga cuacanya itu juga mempengaruhi juga loh, untuk penerapan ilmu. Misalnya hama ya, itu ada waktu-waktu tertentu, sementara keilmuan petani kan ini, hamanya semakin hebat, keilmuan petani itu hanya sebatas itu, tanpa ada sebuah bimbingan yang nyata, tanpa ada realisasi yang jelas Mas Bro. Jadi semuanya ya, bukan saya ya, bukan di kalangan petani, semuanya, hampir semua Mas Bro, mau di bidang apapun ya, itu hanya sebatas pelatihan, bukan lagi sebagai sebuah ilmu. Kalau ilmu kan kita mau, kalau saya ya, kalau di Singapura ya Mas Bro, saya bukan bandingin di